Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin dapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor atau cerita kehidupan nyata sehari-hari, dan Mimin ingin berbagi kepada teman-teman sekalian agar sama-sama bisa mendengarkan cerita ini yang berjudul Tokek Besar di Amerika. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini berawal ketika seorang pria membeli sebuah rumah dan pindah ke rumah barunya, yaitu di kota New York City. Pada malam pertama di rumah barunya, ia berbaring di tempat tidur sambil membaca sebuah buku. Ketika sedang asik membaca buku di kamarnya, ia mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Ketika ia menyalakan lampu dapurnya, ia melihat ratusan kecoa berlarian di bawah kulkas dan lemari di dapurnya. Dia sadar bahwa rumah barunya benar-benar penuh dengan kecoa. Di hari berikutnya, dia bertanya pada salah satu rekan kerjanya untuk memberikan suatu solusi tentang masalah kecoa di rumahnya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ia juga punya masalah yang sama dengannya, dan rekannya berkata bahwa ia harus memelihara seekor tokek sebagai hewan pemangsa kecoa. Setelah ia mendengar perkataan dari rekannya, malam itu setelah pulang dari tempat kerja, ia langsung pergi ke sebuah pet shop dan membeli seekor tokek sebagai hewan peliharaan di rumahnya. Ia memilih seekor tokek berwarna hijau yang memiliki sepasang mata besar dan berwarna kuning mengkilat. Setelah sampai di rumah, ia melepaskan dan membiarkan tokek itu di dapurnya dan siap untuk melahap ratusan kecoa. Di malam berikutnya, setelah pulang kerja, ia bergegas menuju dapur dan melihat tokeknya sedang berada di dinding di atas kulkas. Matanya yang tajam dan sinis melihat pria itu. Beberapa menit kemudian, tokek itu turun dari dinding dan berjalan perlahan masuk ke belakang kulkas. Si pria ini terus melihat dan mengawasi tokek tersebut. Dan tokeknya lenyap di belakang kulkas itu. Tiba-tiba terdengar suara dan diikuti dengan suara lahapan. Pria itu membungkukkan badannya ke bawah kulkas dan pandangannya menangkap sebuah objek. Ia melihat tokek itu melahap 2 ekor kecoa sekaligus dan masuk ke dalam mulutnya yang lebar. Keesokan harinya, pria itu melihat kecoa di dapurnya lebih sedikit dan berkurang dari hari sebelumnya. Tokek itu melakukan tugasnya dengan baik. Sesekali ia mendengar suara lahapan, menandakan tokeknya sedang melahap mangsanya. Suatu hari setelah ia pulang bekerja, ketika ia membuat hidangan makanan malam untuk dirinya, ia melihat tokeknya itu merayap dengan cepat menuju seekor kecoa di bawah kulkas dan melahap kecoa itu dengan cepat masuk ke dalam mulutnya. Saat itulah pria ini mulai menyadari bahwa tokek yang ia pelihara semakin lama semakin bertumbuh besar badannya. Hari berikutnya, ia tidak melihat tokeknya di dapur. Kemanakah ia pergi? Terkadang ia melihat sekilas tokeknya keluar dari sudut kulkas, tetapi mengapa tokek itu akhir-akhir ini jadi jarang terlihat olehnya? Aneh, katanya. Setiap kali tokek itu terlihat, tokek itu menjadi lebih besar. Bahkan tokek itu menyerupai ukuran seekor iguana yang besar. Malam itu, ketika ia sedang berbaring di tempat tidurnya, ia mendengar suara-suara aneh di dalam kamarnya. Suara itu seperti menggeram-geram dan mendesis aneh. Kemudian mendengar suara keras dengan suara melahap. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja dan absen untuk hari itu. Tetapi, rekan kerjanya tidak berpikir apa-apa dan tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya berasumsi rekannya tidak masuk kerja karena kurang enak badan atau sakit. Hari berikutnya, pria itu tidak masuk kerja lagi. Sampai di hari berikutnya lagi. Pihak perusahaan pun mulai cemas dengan pria tersebut. Kenapa sampai 2 minggu pria ini tidak juga masuk kerja tanpa memberikan keterangan apapun ke pihak perusahaan? Salah satu rekan kerjanya menjadi sangat khawatir dan menelepon pihak kepolisian daerah setempat untuk memeriksa rumah pria itu. Ketika pihak polisi sampai di rumah pria itu, salah satu dari polisi itu pun mulai mengetuk pintu rumah pria tersebut, dan mereka tidak mendapat jawaban apapun dari dalam rumah.
Pihak kepolisian pun mulai curiga dan mereka mendobrak paksa pintunya dan masuk ke dalam rumah tersebut. Ketika polisi memasuki rumah pria itu, keadaan rumahnya sangat sepi dan sepertinya rumah itu tidak berpenghuni. Ruangannya penuh debu dan berbau aneh seperti bau amis. Entah dari mana asal bau amis itu. Para polisi memeriksa ruangan demi ruangan dan mereka tidak menemukan pria itu. Ketika para polisi hendak memeriksa sebuah kamar tidur di sudut dekat dapur, saat mereka membuka kamar itu dalam keadaan gelap dan berbau busuk. Salah satu polisi kemudian menyalakan lampu kamar. Saat lampu kamar menyala, mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan. Ada seekor tokek berukuran sangat besar sedang terbaring di tempat tidur dengan berlumuran darah di mulut dan ekornya. Perutnya sangat besar dan sepertinya sedang memakan sesuatu. Binatang besar itu menggeram dan mendesis parau. Matanya yang tajam menatap para polisi. Ketika para polisi melihat lebih dekat, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Ada sesosok tubuh yang sudah hancur tanpa kaki dan tangan. Dan ketika polisi mendekat, binatang itu memuntahkannya, sesuatu yang berlendir, dan itu seperti tangan manusia. Ternyata pria yang telah membeli tokek di pet shop tempo hari. Si tokek berubah menjadi monster yang memakan tuannya sendiri. Selesai sudah ceritanya. Entah ini ceritanya merupakan kisah nyata atau cerita fiksi, Mimin dapatkan dari buku kumpulan cerita horor atau kisah nyata dalam sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.